hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Engkau damai sejahtera. Amin. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Kami dari jalan Lobang. Saya Cia, saya Ruth, saya Abel, saya Andre. Kami baru selesai mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami senang sekali karena gereja menyediakan ibadah streaming ini. Teman-teman, rasa rindu kita terobati melalui ibadah ini. Karena itu mari kita selalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Jangan main-main di luar. Jaga kesehatan. Hormatin orang tua ya. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Dadah! Halo teman-teman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu melalui live streaming AKBP Pematang Siantar. Selamat mengikuti teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu, orang tua sekaligus teman-teman. Kami dari Pospel Agave. Perkenalkan, nama saya Hilary Isabel Sianipar dan adik saya, nama saya Iin Saraji. Kami sedang menonton ibadah secara online, tetapi karena corona kita tidak bisa bertatap muka langsung di gereja. Itu sebabnya secara online ibadahnya. Maka dari itu kami sangat merindukan pendeta, amang situa, inang situa, beserta guru-guru sekolah minggu yang ada di sana. Kami sangat merindukannya. Tapi bagaimana buat corona ini, kita harus tetap sabar. Dan untuk itu, marilah kita menonton video kebaktian ini setiap hari Minggu. Dan jangan lupa menontonnya, karena ini juga ibadah firman Tuhan, harus kita ikuti. Untuk itu, terima kasihlah karena sudah menonton video ini. Salam dari saya. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya pada
teman-teman sekolah minggu. Kami anak sekolah minggu Bang Kopral. Halo, perkenalkan nama saya Frans Nathanael Lambarita. Kalau saya Christian Samuel Napitupulu. Nama saya Gabriel Napitupulu. Kita telah menyaksikan ibadah streaming minggu ini. Asik kan? Biarpun kita tidak bisa pergi ke sekolah minggu, tapi dengan adanya ibadah streaming ini, kita tetap bisa beribadah dan dekat dengan Tuhan. Jangan lupa ya, tetap mengikuti ibadah selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa kembali. Muah. Rumah Tuhan adalah rumahku. Selamat hari Minggu teman-teman. Kami anak sekolah minggu dari POS SMP 5. Teman-teman, karena virus corona masih ada, jadi kita beribadah di rumah saja ya. Kita mengikuti ibadah streaming dari channel YouTube El Rafa HKBP Pematang Siantar. Mari kita mulai ibadah kita ya. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Disinilah di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam.
Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damainya diberikan kita, mari kita bersukaria. Dengan nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada minggu ini diambil dari kitab yang kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu. Yesus mengasihi dia, diberi mandok Tuhan, dan galemet metea, tanda aku wanaan. Yesus Tuhanku, nyapunaan, sai pos rohanku, diberi mandok Tuhan. Yesus mengasihi dia, pola mate Allah, lama desa dosaki, plasma mungkap sundoi. Yesus Tuhanku, napunau, sai pos rohanku, diberi mandok Tuhan. Marilah kita berdoa pengampunan dosa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan kita di bulan ini terdapat di Amsal 4 ayat 5. Anak-anak sekolah minggu ikutin Encik ya. Perolehlah hikmat, Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, perolehlah pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Encik ulang sekali lagi ya, Encik baca secara lengkap. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa, dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Demikianlah ayat bulanan bulan ini. Berbahagialah orang yang mendengar
akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu. Mari kita bersama-sama mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekalian, warta kita pada hari ini dalam minggu ke-6 setelah Trinitatis. Yang pertama, ibadah kita masih mengikuti live streaming dari kanal YouTube El Rapa HKBP Pematang Siantar. Dan kami harapkan adik-adik sekalian untuk tetap mengikutinya dari rumah. Yang kedua, adik-adik sekalian, kami himbau agar tetap berada di rumah dan beribadah sekolah minggu di rumahnya masing-masing. Yang ketiga, ayat bulanan kita pada hari ini tertulis di kitab Amsal pasal 4 ayat 5. Silakan adik-adik sekalian menghafalkannya di rumah masing-masing. Yang keempat, kami sarankan kepada adik-adik supaya tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak, dan tingkatkan daya tahan tubuh. Mari kita sama-sama berdoa supaya pandemi virus corona segera berlalu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat penyertaan-Mu kepada kami sampai pada hari ini. Oleh karena kasih karunia-Mu, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun kami harus mengikutinya dari rumah. Tetapi tidak menyurutkan semangat dan sukacita kami untuk senantiasa memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Bapa di sorga, pada hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu
memohon kehadapan Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami, melindungi kami dimanapun kami berada. Terlebih dalam situasi saat ini, pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin menelan korban jiwa. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau senantiasa mengingatkan kami pribadi lepas pribadi untuk senantiasa mendisiplinkan diri kami dengan cara menjaga jarak, menjaga kesehatan, berolahraga, dan juga meningkatkan daya tahan tubuh kami supaya virus corona tidak bisa mempengaruhi kami, melainkan kami senantiasa tetap semangat dalam menjalani hari-hari hidup kami. Inilah doa dan pengharapan kami kepadamu ya Tuhan. Dengan berakhirnya virus corona ini kelak kami bisa beribadah di rumah-Mu, beribadah di gereja kami masing-masing dalam waktu yang cepat. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepada pemerintah kami, mulai dari pimpinan kami yang tertinggi yaitu Bapak Presiden Joko Widodo, sampai kepada menteri-menterinya dan juga seluruh jajaran aparat pemerintahan sampai ke daerah. Tuhan kiranya memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk senantiasa bisa melindungi kami seluruh warganya, supaya kami terbebas dari virus corona dengan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami. Kami doakan juga Tuhan para ilmuwan yang berusaha untuk menemukan hal yang bisa mengalahkan virus corona, menemukan vaksin. Kiranya Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan supaya kami bisa terbebas dari pandemi virus corona ini. Bapa di surga, tak lupa juga kami doakan seluruh hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dimanapun berada, secara khusus di gereja kami HKBP Pematang Siantar. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, serta cukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan, supaya mereka dengan penuh kerelaan dan sukacita melayani kami, jemaat-Mu yang berada di HKBP Pematang Siantar ini. Inilah doa dan permohonan kami. Terlebih juga Tuhan, kami semuanya anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu bersimpuh di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami bisa melalui hari-hari hidup kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu. Kita kembali bertemu pada hari Minggu ini di streaming Sekolah Minggu HKBP Pematang Siantar.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami puji muliakan nama-Mu Tuhan dengan ibadah kami di rumah ini, yang selalu memberikan sukacita dan menuntun kami anak-anak-Mu. Sejenak kami akan mendengarkan suara-Mu Yesus, sahabat kami. Persatukan hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti. Biarlah kami jadi anak-anak yang takut Tuhan. Amin. Nats, cerita untuk kita minggu ini, adik-adik, kita coba buka Alkitab kita yang tertulis dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai dengan 35. Ikuti, Inang akan baca. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberikannya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, beri kami roti itu senantiasa. Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dalam judul jelas kita sudah tahu, adik-adik, apa judulnya? Roti hidup. Ada roti hidup, ada roti mati. Yang bagaimana itu? Ya, memang tubuh kita ini membutuhkan makanan, dan semua anak-anak mungkin suka roti. Roti apa yang disukai, adik-adik? Nah, ada roti tawar, ada roti dari ganda. Bukan hanya itu. Dan setiap hari kita pasti, sebagaimana dikatakan Yesus, merasa lapar. Jadi sebelum kita makan, mungkin makan snack dulu, makan roti dulu. Tentu kita akan mencari-cari di mana ada makanan yang bisa membuat kita kenyang. Nah, ini adik-adik kami sekalian, dengan khotbah cerita ini yang menceritakan tentang roti hidup. Pada minggu kita ini yang dikatakan bahwa Yesuslah roti hidup itu. Adik-adik sekalian pasti dapat menyebutkan sekarang macam-macam roti yang kita kenal,
yang kita nikmati, yang kita santap setiap hari. Tetapi dalam banyak hal jenis-jenis roti dan rasa roti, ada satu roti yang istimewa. Ya. Bukan masalah rasa, bukan masalah enaknya, tetapi masalah roti yang membuat kita hidup, bukan hanya sekedar kenyang. Kalau roti yang kita makan di tengah-tengah dunia ini bisa kurang, bisa merasakan lapar lagi. Sebanyak apapun kita isi, kita makan, kita santap roti itu, yang jelas roti itu membuat kita lapar. Itu keistimewaan yang dikatakan dalam firman renungan kita pada minggu ini, yaitu roti kehidupan. Dan semuanya roti yang kita santap di tengah-tengah dunia ini mungkin dan yang pasti sedap dan lezat. Tetapi setelah kemudian kita makan sekenyang-kenyangnya, dikatakan tidak akan pernah kenyang untuk selama-lamanya. Nah, ini dia. Roti yang seperti itu tentunya adalah roti kebutuhan tubuh jasmani kita. Ya, untuk menguatkan. Tetapi sedangkan roti hidup dalam nats khotbah kita ini adalah untuk kebutuhan rohani kita, yang membuat kita yang memakan roti yang dikatakan Yesus itu tidak akan pernah merasakan lapar. Banyak hal yang kita lihat. Ada 3 pertanyaan di dalam nats kita ini. Dan jawabannya dari Yesus adalah bagaimana kita mengemas sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, untuk tetap dan selalu percaya. Yang pertama dikatakan, apakah yang harus kami perbuat? Apakah yang harus dilakukan, diperbuat anak-anak sekolah minggu supaya kamu mengerjakan pekerjaan yang benar, pekerjaan yang dikehendaki Allah? Itu dia. Ya, karena banyak pekerjaan yang kita lakukan mungkin tidak dikehendaki Allah. Contohnya mencontek di sekolah ketika ujian, mengambil yang bukan miliknya. Namanya itu apa, Dek? Mencuri. Mengambil makanan adik-adiknya dan lain sebagainya. Padahal dikatakan Yesus ya menjawab pertanyaan itu Yesus mau memperlihatkan bukan soal bekerja, tetapi bagaimana kita selalu melakukan, memakai tangan, memakai kaki, memakai telinga, mulut, semuanya adalah pekerjaan yang dikehendaki Tuhan. Kerja buat Tuhan. Tidak ada bosan-bosannya, tetapi senang, semangat. Karena apa? Karena pekerjaan kita itu dikehendaki oleh Tuhan. Pertanyaan yang kedua, pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Tuhan Yesus tadi kita lakukan kepada Tuhan, sekarang Tuhan Yesus lakukan supaya kami dapat percaya, katanya. Padahal sudah banyak hal yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya, membuat makan orang 5.000 sekenyang-kenyangnya dengan 5 roti dan 2 ikan. Sisa berapa? 12 bakul. Pekerjaan yang luar biasa. Tetapi masih banyak orang yang tidak percaya itu.
Karena makanan gratis itu semuanya menghendaki. Itu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, nenek moyangmu menerima makan, ya, itu bukan dari Musa. Karena mereka katakan, nenek moyang kami makanan gratis diberikan Allah, yaitu manna, makanan dari surga. Nah, siapa sih yang tidak mau gratis ya? Semuanya mau gratis. Apalagi enak. Yang tidak enak pun kalau yang namanya gratis pasti berebutan. Ya enggak? Adik-adik sekalian, itu Yesus mengatakan, menjawab pertanyaannya itu tadi. Lebih dari situ, Tuhan sudah membuat tanda yang luar biasa. Walaupun mereka menuntut tanda, apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya. Ini kebiasaan manusia ya. Apalagi adik-adik. Dibuat sesuatu apa? Oh, coba aku lihat. Oh, kalau saya tidak lihat, tidak percaya saya. Itu yang dituntut mereka. Maka Yesus mengembalikan apa sejarah. Ya, mereka tidak melihat, tetapi mereka mempercayai bahwa nenek moyangnya bisa kenyang dengan makanan dari sorga. Bukan dengan pizza, bukan dengan nasi goreng. Bukan. Itu mereka tidak lihat. Dan mereka tidak bertanya rasa apa itu. Yang penting mereka tidak merasa lapar, kenyang itu. Maka Yesus menerangkan dengan nats kita ini. Dikatakan kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan itu, tetapi adalah Bapakku dari sorga. Ya. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga yang memberikan hidup kepadamu. Ya, tanda kutip. Roti yang dari Allah adalah yang turun dari sorga yang memberikan makanan hidup dan takkan merasakan. Memang dalam ayat sebelumnya sudah kita lihat sebagaimana Inang katakan tadi. Yesus telah banyak melakukan tanda-tanda mujizat, melakukan perbuatan yang luar biasa yang dilihat mata mereka sendiri. Ya, sebagaimana tadi Inang katakan yang makan 5.000 dan juga Yesus yang memberikan mengubah air menjadi anggur di sebuah pesta yang kekurangan minuman. Tetapi bagi Yesus itu mudah. Yesus juga menyembuhkan anak-anak. Yesus juga membangkitkan orang mati. Adik-adik sekalian, Yesus telah banyak melakukan perbuatan yang bisa mereka lihat. Tetapi keinginan mereka itu, keinginan banyak orang itu masih haus akan tanda-tanda mujizat. Itu dia. Inilah gambaran orang-orang yang mengatakan pengikut Kristus, yang mengatakan anak-anak Yesus, sahabat anak-anak, masih dia ragu tentang apa yang dia perbuat Tuhan bagi hidupnya. Tetapi dia masih memperjuangkan dan menginginkan keinginan sendiri. Yesus menjelaskan bahwa yang memberi nenek moyang mereka roti manna bukan Musa, tetapi Allah sendiri. Yesus mau menegaskan bahwa semua pemberian, semua kebutuhan kita, semua yang ada pada kita itu adalah pemberian dari Allah. Pemberian. Baik roti jasmani kita, baik roti rohani kita.
Dan yang menarik bagi kita adik-adik sekalian, rotinya bukan sekedar buat kenyang, tetapi rotinya menjamin kita, menjamin kehidupan kita tidak akan pernah lapar. Itu yang dikatakan Yesus, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Adik-adik sekalian, Tuhan Yesus mau merubah mindset pikiran manusia. Mau meluruskan pandangan mereka yang berusaha mengikut Yesus. Tetapi hanya mementingkan kebutuhan, kekenyangan sesaat, bukan kekenyangan selama-lamanya, yaitu kehidupan yang kekal. Adik-adik, itulah yang dikatakan, mari datang kepada Yesus, ikut Yesus, lakukan yang dikehendaki Tuhan. Dan mari minta dan makan roti surga, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebutuhan kita, roti hidup, karena firman itu adalah Yesus sendiri. Roti untuk tubuh kita, dan Tuhan memelihara kita dengan makanan kebutuhan sehari-hari. Tetapi Tuhan juga jauh lebih penting memelihara kita dengan roti kehidupan yang menjamin kehidupan kita selama-lamanya. Percaya dan ikut Kristus, lakukan yang dikehendaki, lakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah memberikan firman kehidupan buat anak-anak di sini, sahabat Yesus yang kecil ini. Berkati firman-Mu supaya anak-anak ini dengan tumbuh kembangnya, dengan makanan rohani, firman Tuhan, kehidupan bagi mereka. Dan biarlah mereka Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terpuji termulialah Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami serahkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu.
Amin. Marilah kita berdoa bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan mengasihkannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Halo adik-adik semuanya, kita berjumpa lagi di aktivitas hari ini. Aktivitas hari ini kita akan membuat hiasan dinding seperti ini. Selanjutnya kita akan memulai alat dan bahan. Yang pertama, kertas jeruk, pita, lem kertas, spidol, gunting, 1 buah kardus, Selanjutnya kita akan memulai langkah-langkahnya. Yang pertama, ambillah sebuah kardus atau kartun bekas, lalu bentuklah dan gunting menjadi sebuah love. Yang seperti ini jadinya. Yang kedua, ambil selembar kertas jeruk, kemudian bentuklah love-nya. Kemudian guntinglah love tersebut. Jadinya seperti ini. Setelah itu, bentuklah love kecil sebanyak 18 buah. Bentuk di kertas jeruk sesuai dengan warna yang kalian inginkan. Kemudian guntinglah love kecil yang kalian buat tadi. Jadinya seperti ini. Selanjutnya, ambil love besar yang tadi kalian buat di kardus dan di kertas jeruknya. Kemudian tempelkan sisi kardusnya dan kertas jeruknya menggunakan lem kertas. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya, ambillah pita yang kalian punya sesuai dengan warna yang kalian inginkan, lalu selipkan di tengah-tengahnya. Seperti ini, selipkan. Kemudian tempellah menggunakan lem kertas. Gunting pitanya sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan. Seperti ini jadinya. Nah, seperti ini. Setelah itu, ambil love kecil yang kalian buat tadi. Kemudian tempelkan dua sisi menjadi satu bagian sesuai dengan warna yang kalian inginkan.
Sebelum itu, tempelkan pita, selipkan pita di tengah-tengahnya. Selipkan pita di tengahnya seperti ini, kemudian tempellah satu lagi. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu, ambil lagi loaf-nya, buat sampai 3 kali menjadi seperti ini. Seperti ini. Kemudian setelah jadi, untuk yang besar, loaf besar, kita akan membuat judulnya yaitu buah-buah roh, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tuliskan di loaf besar tadi ya. Selanjutnya, ambil loaf kecil yang kalian buat tadi, yang sebanyak 18 buah kan sudah ditempel, jadinya tinggal 9 karena sudah disatukan seperti ini. Tulislah isi dari ke-9 buah-buah roh itu. Yang pertama, kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Kelima, kemurahan. Keenam, kebaikan. Ketujuh, kesetiaan. Kedelapan, kelemah lembutan. Dan yang ke-9, penguasaan diri. Setelah selesai membuat sampai 9 buah-buah roh itu, kemudian gabungkan sisi yang ini, tempelkan ke loaf besar tadi. Tempelkan menggunakan lem kertas. Sebanyak 3 buah, 3 kali sampai menjadi ya seperti ini. Tadi kalian menuliskannya buah-buah rohnya itu timbal balik ya, timbal balik. Jadinya seperti ini. Kalau talinya ini kalian bisa membuat seperti yang kalian inginkan, bisa dicocang seperti ini, bisa juga cuma seperti ini. Cukup sekian aktivitas kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.